Selamat pagi, perkenalkan saya Yusi Erinawati, NIM 241135101, mahasiswa PPG Calon Guru gelombang 2 tahun 2024. Di sini saya akan merefleksikan hasil belajar saya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan di semester 1 kemarin. Yang pertama yaitu mengenai pengalaman belajar yang berguna dan menarik. Dari 4 topik yang telah saya pelajari ketika kuliah Filosofi Pendidikan, menurut saya hal yang paling menarik adalah ketika saya mempelajari topik 2 yaitu tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal tersebut sangat berguna bagi saya selaku calon guru profesional agar bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Kemudian pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik yaitu hal berguna tetapi kurang menarik yang saya temui pada mata kuliah Filosofi Pendidikan adalah ketika saya belajar mengenai kurikulum yang ada di Indonesia, dinamika pergantian kurikulum dan sebagainya membuat saya merasa tidak tertarik dengan topik tersebut. Akan tetapi, hal tersebut berguna bagi saya sebagai calon guru untuk mengetahui sejarah panjang kurikulum yang ada di Indonesia. Kemudian, pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna yaitu menurut saya saat mempelajari topik 3 yaitu mengenai identitas manusia Indonesia pada pembahasan sifat manusia Indonesia menurut Muchtar Lubis, yaitu munafik, enggan bertanggung jawab atas perbuatan, percaya tahayul, berjiwa feodal, artistik, dan berkarakter lemah. Pada saat pembahasan materi ini, suasana kelas begitu membosankan sehingga menjadi tidak berkesan sama sekali untuk saya. Akan tetapi ada pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu dari topik tersebut, bagaimana caranya saya sebagai calon guru membimbing peserta didik saya agar tidak menjadi manusia seperti yang dikatakan oleh Muchtar Lubis. Kemudian pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya tidak ada. Dari 4 topik yang saya pelajari pada mata kuliah Filosofi Pendidikan sangat berguna untuk saya sebagai calon guru, karena pada topik 1 hingga topik 4 telah membuka wawasan saya bahwa menjadi guru itu tidak hanya sekedar mengajar, akan tetapi juga harus bisa menuntun, mendidik, dan memenuhi kebutuhan peserta didik guna menciptakan pendidikan yang memerdekakan bagi peserta didik. Refleksi pengalaman belajar setelah mempelajari topik 2 pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal tersebut menambah pemahaman saya bahwa pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik. Pendidikan itu harus memerdekakan peserta didik. Kemudian guru itu bertugas untuk menebalkan garis kodrat peserta didik. Dan kemudian yang keempat, sistem AMO Ki Hajar Dewantara itu relevan atau dapat diterapkan dalam pembelajaran di era sekarang. Hal tersebut dapat terjadi karena pada topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran guru dalam menebalkan garis kodrat peserta didik yang masih samar, serta pentingnya menciptakan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dan atau berpusat pada peserta didik. Untuk artefak pembelajarannya, saya memilih artefak demonstrasi kontekstual pada topik 2 mata kuliah Filosofi Pendidikan. Artefak ini saya pilih karena berisikan cara-cara menciptakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Bagian dari artefak ini mendukung hasil refleksi saya, yaitu mengenai dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Dalam mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik, perubahan yang akan saya lakukan adalah yang pertama yaitu pentingnya memahami karakteristik peserta didik agar bisa menciptakan pembelajaran yang relevan. Dengan memahami karakteristik peserta didik, kita bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer ilmu, akan tetapi juga harus bisa mengembangkan kemampuan komunikasi peserta didik, keterampilan, kreativitas, dan juga kemampuan berpikir kritis peserta didik. Terima kasih, selamat pagi.